Di video sebelumnya, kita telah membahas 7 tempat angker di Semarang, meliputi Benteng Pendem, Lawang Sewu, hingga Tugu Soeharto. Uraian di video ini akan melanjutkan pemaparan tersebut. Selamat menyimak. Yang ke-8 adalah Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo merupakan kompleks percandian Hindu yang berada di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat kawasan ini selalu diselimuti udara sejuk dan kabut tipis, terutama pada pagi dan sore hari. Candi-candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Mataram kuno, dan menjadi salah satu bukti awal perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Nama Gedong Songo berarti 9 bangunan, merujuk pada jumlah kelompok candi yang tersebar di kawasan tersebut. Pada masa lalu, tempat ini diakini digunakan sebagai lokasi pemujaan dewa-dewi Hindu, sekaligus tempat pertapaan dan meditasi kalangan bangsawan atau tokoh spiritual. Posisi candi yang berjauhan satu sama lain menciptakan suasana sunyi dan sakral. Selain nilai sejarahnya, Candi Gedong Songo juga lekat dengan cerita-cerita mistis. Sejumlah pengunjung mengaku mendengar suara gamelan yang samar pada malam hari, seolah berasal dari aktivitas ritual masa lampau. Ada pula yang merasa suhu udara berubah drastis di titik-titik tertentu, meskipun cuaca sekitar relatif sama. Kabut yang turun tiba-tiba seringkali memperkuat kesan magis kawasan ini. Yang ke-9 adalah Gereja Blenduk. Gereja Blenduk, atau secara resmi bernama Gepip Immanuel Semarang, merupakan salah satu bangunan tertua di kawasan Kota Lama. Gereja ini dibangun pada tahun 1753 oleh komunitas Belanda, dan hingga kini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah. Ciri paling mencolok dari gereja ini adalah kubah besar berwarna tembaga yang melengkung, yang dalam bahasa Jawa disebut blenduk. Di balik kesan damai dan sakral, Gereja Blenduk juga memiliki cerita-cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat. Beberapa penjaga dan pengunjung mengaku pernah merasakan hawa dingin mendadak, mendengar suara langkah kaki di dalam gereja saat kondisi sepi, hingga melihat sosok berpakaian putih yang diduga berasal dari masa lampau. Kisah-kisah ini menambah sisi misterius bangunan bersejarah tersebut. Yang ke-10 adalah Rumah Spanyol. Rumah Spanyol adalah bangunan tua bergaya Eropa yang berada di kawasan Taman Beringin, Semarang. Rumah ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Herman Thomas Karsten, dan dibangun pada tahun 1914. Pada awalnya, rumah tersebut menjadi kediaman keluarga Kou, seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang memiliki pengaruh besar di Semarang pada masa kolonial. Sepanjang sejarahnya, rumah Spanyol mengalami berbagai perubahan fungsi dan menjadi saksi pergantian kekuasaan, dari era Belanda hingga pendudukan Jepang. Dalam cerita lisan yang berkembang, rumah ini pernah dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian pejuang kemerdekaan, sehingga menambah nilai historisnya. Namun seiring waktu, rumah Spanyol lebih dikenal karena nuansa angkernya. Banyak orang yang masuk ke dalam bangunan ini melaporkan pengalaman aneh, seperti melihat bayangan manusia, mendengar suara pintu tertutup sendiri, atau merasakan kehadiran tak kasat mata. Bangunan yang mulai rapuh dan minim pencahayaan semakin memperkuat kesan menyeramkan yang melekat pada rumah ini. Yang ke-11 adalah Rawa Pening. Rawa Pening merupakan danau alami yang terletak di Kabupaten Semarang dan dikelilingi oleh perbukitan hijau. Luasnya mencapai ribuan hektar, menjadikannya salah satu danau terbesar di Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar, Rawa Pening juga menyimpan legenda yang sangat terkenal. Legenda Baru Klinting menjadi kisah yang paling sering dikaitkan dengan terbentuknya danau ini. Diceritakan bahwa Rawa Pening berasal dari peristiwa gaib, ketika tongkat Baru Klinting tercabut dari tanah dan memancarkan air tanpa henti hingga menenggelamkan wilayah sekitarnya. Cerita ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Tak hanya legenda, Rawa Pening juga dikelilingi berbagai mitos. Beberapa warga percaya bahwa danau ini memiliki penunggu gaib, dan sering muncul kejadian-kejadian di luar nalar, terutama pada malam hari. Kabut tebal yang menyelimuti permukaan danau sering dianggap menambah aura mistis tempat ini. Yang ke-12 adalah Hutan Wanagama. Hutan Wanagama memiliki latar belakang yang unik. Kawasan ini awalnya merupakan lahan gundul dan tidak produktif, sebelum kemudian direhabilitasi pada tahun 1961 atas inisiatif Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi hutan pendidikan dan konservasi. Meski dikenal sebagai simbol keberhasilan rehabilitasi lingkungan, Hutan Wanagama juga tidak lepas dari cerita mistis.
Banyak orang meyakini bahwa kawasan hutan ini dihuni oleh makhluk halus, mulai dari sosok berambut panjang hingga makhluk besar yang menyerupai manusia. Cerita tentang suara tangisan, tawa, atau aroma dupa yang muncul tiba-tiba sering diceritakan oleh warga sekitar. Bagi sebagian orang, suasana hutan yang rimbun dan sepi memunculkan kesan menenangkan. Namun bagi yang lain, ketenangan tersebut justru terasa menekan dan penuh misteri, terutama saat senja hingga malam hari. Yang ke-13 adalah Hotel Sky Garden. Hotel Sky Garden berada di kawasan Bukit Gombel dan pernah menjadi salah satu hotel bergengsi di Semarang pada era 1980-an. Lokasinya yang berada di dataran tinggi menawarkan pemandangan kota yang indah, membuatnya populer di masa kejayaannya. Namun seiring berjalannya waktu, hotel ini berhenti beroperasi dan dibiarkan terbengkalai. Bangunan yang rusak, kamar-kamar kosong, serta lorong panjang yang gelap menjadikan Sky Garden dikenal sebagai lokasi angker. Cerita paling populer adalah penampakan seorang wanita misterius yang sering terlihat di sekitar area hotel. Bagi para pencinta wisata horor, Hotel Sky Garden dianggap salah satu lokasi uji nyali paling menantang di Semarang. Aura sepi dan cerita-cerita mistis yang beredar membuat tempat ini semakin menarik bagi mereka yang penasaran dengan sisi gelap bangunan terbengkalai. Yang ke-14 adalah Gedung Marabunta. Gedung Marabunta terletak di kawasan Kota Lama Semarang, dan mudah dikenali dari dua patung semut merah besar yang berada di atapnya. Bangunan bergaya Eropa ini dulunya tempat hiburan dan pertemuan bagi kalangan elit pada masa kolonial. Di balik arsitekturnya yang menawan, gedung ini dikaitkan dengan kisah tragis Margareta Gregezelle, sosok penari balet yang dikenal sebagai mata-mata dan kemudian dihukum mati. Cerita tentang dirinya melekat kuat pada gedung ini dan berkembang menjadi legenda mistis. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan di dalam aula gedung, terutama saat bangunan dalam keadaan sepi. Penampakan tersebut dipercaya sebagai arwah Margareta, yang konon masih menghuni tempat yang pernah menjadi bagian dari kisah hidupnya. Yang ke-15 adalah Rumah Abraham Fletterman. Rumah Abraham Fletterman merupakan bangunan tua yang dibangun pada akhir abad ke-19 oleh arsitek ternama. Rumah ini memiliki desain khas kolonial dengan halaman luas dan struktur bangunan yang kokoh. Kini, rumah tersebut lebih dikenal sebagai salah satu lokasi wisata horor di Semarang. Cerita mistis yang paling sering terdengar adalah kemunculan sosok wanita berambut panjang yang terlihat berjalan di halaman atau mengintip dari jendela. Keangkeran rumah ini semakin terkenal setelah digunakan sebagai lokasi syuting film horor, yang membuat citranya semakin melekat di benak masyarakat. Yang ke-16 adalah Hotel Siranda. Hotel Siranda pernah menjadi penginapan mewah yang berlokasi di Jalan Diponegoro. Pada masa operasionalnya, hotel ini menjadi tempat singgah para tamu penting. Namun sebuah peristiwa tragis berupa pembunuhan di salah satu kamar membuat reputasi hotel ini berubah drastis. Setelah kejadian tersebut, berbagai cerita mistis mulai bermunculan. Pengunjung dan warga sekitar sering melaporkan suara aneh, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan sosok wanita. Kini, Hotel Siranda sudah tidak beroperasi dan bangunannya dibiarkan kosong, namun justru semakin dikenal sebagai tempat angker. Yang terakhir, atau ke-17, adalah gudang LPG PT PGN Persero. Gudang LPG yang berada di kawasan Jalan Sleko, merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang kini tidak lagi difungsikan. Struktur bangunan tua dan kondisi yang terbengkalai membuat tempat ini sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis. Suara langkah kaki, bunyi logam, dan perasaan diawasi sering dilaporkan oleh orang-orang yang melintas atau masuk ke area gudang. Selain itu, lokasi ini juga sering dihubungkan dengan insiden kereta api di masa lalu, yang diakini meninggalkan jejak energi negatif. Gudang LPG ini pun menjadi salah satu lokasi yang dianggap paling menyeramkan di Semarang.